The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin sudah mendapatkan beberapa poin penting dari beberapa bab yang akan diperlihatkan pada chapter yang ke-70 nanti. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Pada panel yang pertama, admin hanya akan menyampaikan poin-poin penting dari komik Boruto chapter yang ke-70. Tapi pada satu hari atau 2 hari ke depan, chapter yang ke-70 sudah resmi diriliskan, admin akan membahaskan versi percakapan fullnya. Kemudian yang kedua, bocoran ini admin dapatkan dari beberapa media yang sudah tersebar sampai sekarang terkait dengan komik Boruto chapter yang terbaru. Judul bab dari Boruto chapter yang ke-70 yaitu Dari Lubuk Hati. Sesuai dengan judulnya, bisa jadi mengacu pada keinginan internal Kawaki atau keinginan dari dalam Kawaki untuk menggunakan segel karmanya yang telah dimodifikasi untuk melindungi Naruto. Judulnya sangat terbuka dan juga sangat ambigu. Oleh karena itulah, admin sangat berharap judulnya resmi berbeda dengan kata-katanya. Pada bab yang pertama ini, seperti yang kita diperlihatkan pada chapter sebelumnya, yaitu chapter yang ke-69, di mana Kawaki ditinggalkan di rumah sakit karena sepertinya Naruto tidak mengatakannya dengan jujur bahwa ada sesuatu hal penting yang harus diurus oleh Hokage. Kemudian poin penting selanjutnya, di mana Shikamaru menyarankan kepada Ida bahwa dia harus membelot ke Konoha agar dia tetap dekat dengan Kawaki. Shikamaru berkata, "Bukankah menurutmu itu cara terbaik untuk bergaul dengan Kawaki?" Dalam teks di samping, labnya dalam keadaan kecobalo atau sedikit berantakan. Shikamaru tiba-tiba mengusulkan untuk mengundang Ida ke Konoha. Ida kemudian telah berpikir dan mulai memikirkan apa yang terjadi pada Konoha selanjutnya terkait dengan tawaran dari Shikamaru. Panel kemudian beralih ke Amado dan juga Code. Code kemudian memperingatkan Amado bahwa berhenti melewatkan tanggung jawabmu. Segera lakukan apa yang harus kau lakukan. Itulah yang dikatakan oleh Code kepada Amado. Pada saat itu Ida melihatnya. Sepertinya Ida tidak terlihat senang berhadapan dengan Code. Shikamaru pada saat itu segera menyadari sesuatu yang berbeda. Mata kiri Ida kembali bekerja. Sebelum adegan berubah lagi, mata Ida pada saat itu sekali lagi terfokus kepada satu tujuan. Shikamaru yang melihat mata bulan Ida kembali bekerja tampak khawatir dan juga sangat berkeringat. Dia bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan kembali. Poin yang selanjutnya, Naruto kemudian berlari dan menuju ke lab Amado. Dia menggunakan kata sandi masuk untuk memasuki labnya, tetapi ternyata pintunya tidak bisa terbuka. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah Shikamaru masih aman di dalam sana? Oleh karena Naruto tidak bisa masuk ke lab tersebut, dia mulai memarahi dirinya sendiri. Tiba-tiba saja, Shikamaru kemudian melakukan kontak dengan Naruto dari dalam dan juga dari luar. Shikamaru berkata, "Aku mencoba melindungimu dari teknik musuh kita. Jadi, bisakah kau menunggu di sana sebentar, Naruto? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu sekarang." Dan dia terus mencoba untuk meyakinkan Naruto bahwa ini adalah situasi yang sangat sulit dan dia tidak boleh terganggu di sana. Pada saat yang bersamaan, Boruto dan Sasuke kemudian tiba-tiba muncul tepat di belakang tempat Naruto berada. Boruto kemudian berkata, "Ayah!" Dan kemudian adegan beralih kembali ke labnya. Pada saat itu dengan cepatnya, Ida menyadari apa yang sedang terjadi di luar. Tanpa mengedipkan matanya, dia mengatakan bahwa ternyata sang Hokage ada di luar dan pintu telah dikunci untuk keselamatannya, sehingga Naruto dan lainnya dapat menjauh dari kemampuan Ida. Mendengarkan perkataan Ida, Shikamaru sangat terkejut dengan persepsinya. Shikamaru bertanya-tanya dalam hatinya, ternyata dia mengetahuinya. Shikamaru pada saat itu mulai panik kembali dan berkata, ternyata kemampuannya sangat luar biasa. Tidak butuh waktu yang lama, bagaimana Shikamaru menyadari kekuatan Sharingan Ida. Shikamaru pada saat itu benar-benar tercekik dengan keadaannya yang sungguh mencekam. Pada saat Shikamaru memikirkan tentang mata Sharingan Ida, dia sedang berada dalam hubungan mental dengan Amado melalui Jutsu Ino. Tapi kesan dan jawaban dari Amado, dia tidak tahu tentang kemampuan Ida.
Tapi kemudian dia memberitahu Shikamaru bahwa dia mungkin tidak hanya melihat masa kini, tetapi dia juga harus bisa melihat hal-hal dari masa lalu juga. Shikamaru percaya bahwa setidaknya apa yang mereka bicarakan secara mental tidak dapat didengar oleh Eida. Eida kemudian mulai berbicara tentang apa yang mungkin mereka pikirkan tentang dia. Tapi kemudian dia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak punya alasan untuk menjadi musuh Konoha. Shikamaru kemudian mengatakan bahwa dia dapat dianggap sebagai musuh Konoha karena dia berada di sisi Code. Dan bahkan Shikamaru berkata, jika kau berpisah dengan Code, maka kau akan dianggap dari sekutu Konoha. Jadi Shikamaru bertanya kembali, oleh karena itu, tentukanlah pilihanmu dengan pilihan yang paling cerdas. Apakah kau memilih Code atau desa ini? Adegan kemudian beralih kembali ke Kawaki. Pada saat itu, Sumire terus mencoba berbicara dengan Kawaki. Tapi Kawaki hanya terdiam selama 1 menit. Mungkin Kawaki memikirkan pada saat itu bahwa itu merupakan keputusan yang sangat sulit. Panelnya sangat menarik, di mana Kawaki memperhatikan karmanya. Akhirnya Kawaki kemudian mulai berbicara. Dia berkata, "Bajingan, sialan si Amado. Dia telah memulihkan segala karmanya tanpa melalui persetujuanku." Mereka terus berbicara tentang karma, dan juga ketika Amado mungkin menempatkannya padanya. Tapi pada saat itu, Kawaki juga sangat mengakuinya bahwa dia memiliki segel karmanya kembali sekarang, mungkin karena merupakan hasil dari keinginannya sendiri untuk memulihkannya. Kawaki sepertinya juga mulai bersyukur bahwa dia kembali memiliki tanda tersebut. Karenanya, jika bukan karena segel tersebut, Hokage ke-7 mungkin sudah mati sekarang. Judulnya akhirnya dijelaskan di baris berikutnya, di mana dia menyadari bahwa dia membutuhkan segel karma itu juga. Dan bahkan Kawaki tidak bisa berbohong dari lubuk hatinya sendiri. Sumire kemudian mulai merenungkan dan menyampaikan pikirannya ke Kawaki tentang apa yang dia yakini sebagai niat sebenarnya dari Amado dalam hal ini. Adegan beralih kembali ke labnya. Amado berteriak kesakitan saat Code menancapkan cakarnya ke bahu kirinya. "Ini semua salahmu, bahwa segalanya berjalan sangat lambat." Code juga menuntut Amado agar dia melepaskan pembatas kekuatannya. Setelah berkata seperti itu kepada Amado, Amado kemudian mulai panik. Amado dengan putus asa kemudian mulai terhubung kembali dengan Shikamaru. Amado meminta Shikamaru agar Shikamaru bisa membantunya. Tetapi Shikamaru memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama, karena Code tidak akan membunuhnya. Shikamaru berkata, dia tidak akan membunuhmu, karena dia sangat membutuhkanmu untuk menghapus pembatas kekuatannya. Tapi Amado tidak percaya dengan Code bahwa dia bisa menunggu lebih lama lagi. Karena Amado mengetahui bagaimana tingkah laku dan juga perilaku dari Code. Panel fokus kembali kepada mata Sen dengan Eida. Dengan putus asa, Eida dengan ringan mengatakan bahwa dia ingin pulang. Ternyata pada saat itu, Eida tidak memilih tawaran dan juga kerjasama dari Shikamaru, tapi dia hanya ingin pulang. Code kemudian berkata, "Hei, ada apa denganmu?" Eida kemudian berkata, "Ada kemungkinan bahwa Kawaki akan datang ke sini." Pada saat mengatakan itu, Code tampaknya juga mulai takut dan juga ketar-ketir karena Kawaki akan datang untuk membantu Shikamaru. Sekarang dia harus bergegas untuk menempatkan kembali kekuatannya dengan Amado. Shikamaru pada saat itu akhirnya menyadari apa yang Code pikirkan. Amado dan Shikamaru masih berbicara melalui telepati tentang Kawaki. Keduanya mulai berdebat karena sekarang Shikamaru percaya bahwa Kawaki mungkin bisa berhadapan langsung dengan Code dan juga Eida. Tapi dia terus berdebat bahwa Kawaki seharusnya tidak ada di sini. Pada titik ini, Amado sepertinya bersiap untuk hal yang terburuk. Shikamaru kemudian melanjutkan percakapannya dengan Amado. Dia berkata bahwa cakar Code masih tertusuk di tulang selangkah kiri bahu Amado. Shikamaru dan Amado mulai berdebat tentang apa yang boleh dikatakan Amado dan apa yang tidak boleh dia katakan di depan musuh atau Code. Ino kemudian mendengarkan perdebatan mereka berdua. Ino berkata, "Hei kalian berdua, ini bukan waktunya untuk berdebat." Saat Amado sedang berbicara dengan Shikamaru, Code membuka portal tanda cakar dan kemudian mendorong Amado masuk. Artinya apa? Pada saat itu, Code kemudian mulai memaksa Amado agar Amado memasuki sabuk hitam miliknya. Saat Amado mulai masuk ke sabuk hitam milik Code tersebut, Shikamaru sangat terkejut dengan ekspresi di wajahnya. Code berkata, "Ya, kita hanya perlu melakukannya di sana, dan aku akan memaksa Amado agar dia membuka limiterku di sana." Shikamaru lantas berkata dan berteriak, "Amado!" Saat Code kemudian mendorong menendang Amado melalui portal sabuk hitam miliknya, Eida memperingatkan Code untuk bergegas sebelum Kawaki tiba di sini. Eida berkata, "Kawaki sudah hampir tiba, cepatlah Code." Dalam upaya untuk menghentikan Code dan juga Eida dari menculik Amado,
Shikamaru menggunakan Shadow Position Jutsu, yang dimana kekuatan itu terkenal pada Code dan juga Ida. Namun sayang sekali, Amado sudah tidak bisa ditarik kembali karena Amado sudah masuk ke setengah badan. Pada saat itu, Code berkata kepada Shikamaru, "Apa sekarang kau yang sudah bodoh? Apakah kau benar-benar ingin mati seburuk itu, Shikamaru?" Shikamaru kembali mulai berbicara sedikit dengan Ida. Shikamaru mengulur waktu dengan menyuruh Ida untuk menunggu atau mengunjungi Kawaki dan melihatnya sendiri. Tapi dengan semua basa-basi atau percakapan yang dilakukan oleh Shikamaru ternyata sia-sia saja. Ida malah tidak ingin bermain dengan Shikamaru. Ida malah memanggil Delta yang terlihat duduk di lantai dengan ekspresi merona di wajahnya. Yang jelasnya pada chapter yang ke-70 nanti, Delta masih jatuh cinta dan terpesona dengan kekuatan mata Sharingan Ida. Ida berkata, "Delta sayang, maukah kau membantuku? Seperti yang kau lihat, aku dalam masalah saat ini." Shikamaru dengan kaget dan juga terkejut berkata, "Apa?" Delta pada saat itu mulai menatap Shikamaru dengan wajah marah dan juga intens dan mulai menendangnya. Tapi Shikamaru berhasil menghindari serangan Delta dengan mudah. Segera setelah Shikamaru menghindari serangan Delta, jutsu kelumpuhan bayangannya ditarik kembali. Artinya apa? Jutsu bayangan Shikamaru akhirnya mulai menghilang. Code dan Ida berhasil melewati sabuk hitam milik Code. Shikamaru dalam keadaan bingung berkata dalam hatinya, "Apa yang kau lakukan, Delta? Tahanlah dirimu." Shikamaru kemungkinan besar menyuruh Delta untuk tidak menyerah pada trik Ida. Tapi sayang sekali, apapun yang dikatakan oleh Shikamaru, Delta tidak mendengarkannya sama sekali. Saat Ida mulai melanjutkan untuk melewati portal dari Code, dia berkata, "Maafkan aku, Shika-chan. Itu sangat menyenangkan. Tapi aku harus mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini." Sia-sia saja perjuangan Shikamaru untuk berbicara kepada Ida. Ternyata Ida melewatkan undangan dari Shikamaru dan juga tawaran dari Shikamaru untuk membelot ke Konoha. Kepala Ida yang mencuat dari portal dan untuk kata-kata terakhirnya itu, dia juga berkata, "Selamat tinggal Delta-chan, dan sampai jumpa, aku sangat mencintaimu." Di mana Delta membalas dan berkata, "Wah, aku juga sangat mencintaimu. Kamu harus datang kembali untuk menemuiku lagi, Ida." Delta saat melakukan percakapan ini terus memiliki wajah yang memerah dan juga merona di pipinya. Di saat Code terakhir untuk melewati portalnya sendiri, dan sebelum dia pergi dari Konoha, dia kembali mengatakan kata-kata yang sangat mencekam kepada Konoha dan juga Shikamaru dan para jajarannya. Code menyiratkan bahwa Shikamaru harus bersiap untuk pembalasan setelah namanya sekarang ada di daftarnya. Shikamaru membalas kembali, "Keluar dari sini." Tepat pada saat mata Code hendak menembus portalnya sendiri, Kawaki tiba-tiba dengan cepatnya masuk melalui saluran udara. Code pada saat itu tidak bisa melewatkan kecepatan Kawaki yang tiba-tiba berada di depannya. Tapi sayang sekali, di depan Kawaki pada saat itu hanya ada bekas cakar Code. Artinya pada saat itu, Code dan Ida berhasil kabur dan juga menculik Amado. Kawaki dan Shikamaru berbagi dialog satu sama lain dan berbicara tentang insiden tersebut. Kawaki menyebutkan bahwa Code, dilihat dari bekas cakarnya, dia telah ada di sini selama ini. Shikamaru meminta Kawaki untuk menggunakan dojutsu Isiki Sukuna Hikona untuk menghilangkan atau menghancurkan bekas cakar Code, agar dia tidak bisa menyusup lagi ke Konoha. Kawaki kemudian memberitahu Shikamaru bahwa dia ada di sini untuk berbicara dengan Amado. Kawaki berkata, "Jadi di mana dia sekarang?" Shikamaru berkata, "Mungkin dia sudah mati sekarang." Kawaki sangat terkejut. "Apa katamu?" Adegan beralih kembali ke Saran dan juga Amado, di mana Amado duduk dan di depannya berdiri Daimon, Code dan juga Ida, para petinggi villain yang sangat berbahaya. Daimon pada saat itu menyambut Amado dan mereka semua mengepung Amado. Daimon kemudian berkata, "Hei orang tua, lama tidak melihatmu." Amado berkata, "Ternyata dia adalah Code dan ini adalah Daimon. Apa-apaan ini semua?" Code melanjutkan untuk mengambil informasi dari Amado dan menjepitnya ke dinding. Code kemudian mencengkram kerahnya dan berkata, "Ya, tidak ada tempat untuk lari sekarang. Jadi, apakah kau sudah menyerah?" Amado kemudian bertanya tentang apa yang akan terjadi pada dirinya setelah dia berhasil melepaskan pembatas Code. Amado dan Code saling berdialog satu sama lain. Amado tidak percaya bahwa Code akan menyelamatkan nyawanya setelah dia melepaskan pembatas kekuatannya. Tapi pada saat itu Code berkata kepada Amado bahwa ternyata dia sudah sangat gelisah dan Amado sudah menguji kesabarannya, dan itu malah lebih berbahaya, kata Code. Amado menyebutkan Code sebagai pria tanpa kebanggaan. Amado melihat bahwa Code tidak mau bernegosiasi. Tapi Amado berkata, "Pembatasanmu akan segera dicabut. Tapi aku mohon satu hal kepadamu. Sebagai imbalannya aku mohon selamatkan hidupku."
Code pada saat itu sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan Amado yang menyebutnya sebagai pria tanpa kebanggaan. Amado mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan omong kosong apapun dan menyarankan untuk melanjutkannya. Code semakin dekat dengan Amado pada saat ini dan berkata, "Kau orang tua yang banyak bicara, lanjutkan saja dan berhentilah membuang waktumu untuk berbicara omong kosong." Keheningan sejenak di dalam ruangan itu. Daimon dan Ida tidak mengatakan sepatah kata apapun sejak Amado dan Code mulai berbicara. Mereka hanya mengamati. Amado membuat kontak malam untuk terakhir kalinya. Amado akhirnya memberitahu semacam perintah kepada Code. Begitu Amado mengucapkan kata-kata itu, awan asap mengepung Code. Dia sepertinya berada di tengah-tengah awan asap ini. Pada saat itu, penampilan Code sepertinya mulai berubah. Kami kemudian melihat tampilan dengan penuh dari desain atau tampilan baru Code. Rambutnya kini lebih spiky. Namun perbedaan penampilannya ada pada matanya, yang kini jauh lebih detail dan tidak hanya di bagian mata, tetapi juga di sekelilingnya. Pupil matanya dilingkari dengan tajam, alis baru di atas dan juga di bagian bawah mata. Semua orang di sekitar ruangan tampak terpana oleh transformasi baru Code. Code membintangi segel karmanya yang tidak lengkap dan mulai mengepalkan tinjunya. Dia menunjukkan bahwa sekarang dirinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Halaman terakhir bagian yang kedua dari bab ini, yaitu untuk Code, Daimon dan juga Ida. Code melihat Ida dan berkata, "Itu sangat menyenangkan. Merasa seolah-olah Anda tidak akan kalah kepada siapapun." Panel bab ini diakhiri dengan Code yang pembatasnya telah dilepaskan oleh Amado. Teks sisi pertinjau halaman terakhir, pembatasan Code akhirnya dicabut. Pedang mematikan mendekati Amado yang baru saja digunakan. Akhirnya pada saat itu terungkaplah sudah bahwa pada saat ini Amado sudah memutuskan demi keselamatan dirinya sendiri. Karena pada saat itu, Amado tidak memiliki pilihan yang lain untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, Code berhasil menempatkan limiter kekuatan sejatinya. Apakah yang terjadi selanjutnya? Dan kemungkinan besarnya itu merupakan bagian yang terakhir dari chapter ini, dan kita harus menunggu 1 bulan lagi untuk chapter yang ke-71. Oke, itulah pembahasan seputar komik Boruto chapter yang ke-70, dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.